Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Dwi Oktaviani dengan NIM 2009653 dari jurusan Keperawatan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dari makalah yang saya buat dengan berjudul Pantangan Tidur Saat Menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid atau kadang juga disebut sebagai datang bulan adalah perdarahan uterus secara periodik dan siklus yang normal terjadi pada wanita yang telah masuk pada masa puber. Proses ini pun terjadi dengan disertai pelepasan endometrium. Umumnya, durasi siklus menstruasi adalah 28 hari, dengan lama menstruasi adalah 4 hingga 6 hari. Jumlah darah yang keluar pun rata-rata sebanyak 20-60 ml. Ketika seorang wanita sedang menstruasi atau haid, beberapa wanita akan memilih berbaring atau bahkan menghabiskan waktunya dengan beristirahat dan tidur. Namun, ada yang menyebutkan bahwa ada larangan tidur siang saat menstruasi atau haid. Dan tak main-main, efek tidur siang saat haid bisa menyebabkan darah naik ke bagian kepala. Tentu, hal ini membuat wanita menjadi takut untuk tidur siang saat haid. Dampaknya memang tidak akan dirasakan secara langsung, melainkan dalam kurun waktu jangka panjang. Larangan tidur siang saat haid membuat darah naik, benarkah? Ketika seorang perempuan atau wanita sedang haid, ada saja mitos seputar apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah larangan ini, yaitu larangan tidur siang saat menstruasi. Karena bisa menyebabkan darah naik ke kepala, namun tidak ada dasar ilmiah atas mitos tersebut. Bahkan di sisi lain, haid kerap kali membuat perempuan atau wanita tidak bisa tidur dengan nyenyak karena berbagai keluhan seperti kram perut, mual, mules, sakit kepala, dan lainnya. Padahal, tidur siang saat haid justru baik untuk menjaga kebugaran. Manfaat tidur siang saat haid bergantung pada anatomi setiap individu. Ada perempuan atau wanita yang cenderung susah tidur saat haid, atau sebaliknya, terus-menerus merasa ngantuk. Ada yang mengalami haid dengan volume darah keluar sangat banyak, ada pula yang biasa. Terlepas dari perbedaan itu, larangan tidur siang saat haid tetap tidak berbalasan. Justru, ada banyak manfaat tidur siang saat haid. Manfaat pertama, semakin waspada dan bugar. Tidur siang selama 20-30 menit bisa menambah kewaspadaan dan kebugaran seseorang. Selain itu, durasi singkat saat tidur siang juga bermanfaat karena tidak bisa mengintervensi durasi waktu tidur saat malam hari tiba. Manfaat yang kedua, mood lebih terjaga. Saat sedang haid, perempuan bisa merasakan perubahan mood yang tidak bisa diprediksi. Namun, dengan beristirahat sejenak, dengan tidur siang, bisa menghindari munculnya mood negatif yang bisa merusak produktivitas harian. Manfaat yang ketiga, distraksi dari rasa nyeri. Tidur siang saat haid juga bisa memberi jeda kepada tubuh atau distraksi agar tidak terus-menerus merasa nyeri. Hal ini terutama berlaku bagi orang yang setiap kali haid selalu merasakan nyeri tak tertahankan. Mitos tidur siang bagi wanita saat sedang menstruasi. Mitos yang menyebutkan tidak boleh tidur siang pada saat menstruasi dikarenakan akan mengakibatkan darah naik ke kepala hanyalah mitos. Perlu diketahui bahwa belum ada penelitian yang menyatakan pengaruh tidur siang terhadap wanita yang sedang menstruasi dapat mengakibatkan darah naik ke kepala. Justru, wanita yang sedang menstruasi sebaiknya beristirahat dengan cukup dalam mengatasi sindrom premenstrual atau PMS. Nah, jadi tidur siang saat menstruasi itu mitos atau fakta? Setelah mencari dari berbagai sumber,
dapat memastikan kalau efek tidur siang saat menstruasi hanya mitos atau tidak benar. Faktanya, belum ada penelitian kesehatan yang memastikan hal tersebut, sehingga kebenarannya pun masih sangat diragukan. Sebaliknya, ternyata tidur siang saat haid malah bagus dilakukan oleh wanita sedang haid, karena bisa beristirahat dengan cukup. Sindrom haid pun akan terhindar ketika seorang wanita beristirahat dengan cukup. Jadi, tidak perlu takut lagi dengan bahaya atau efek tidur siang saat haid. Dan itulah presentasi dari makalah yang saya buat dengan berjudul Pantangan Tidur Siang Saat Haid. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau percakapan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.